Ya, oke guys, balik lagi sama gue. Ya, ada data nggak bisa bohong ya. Ya, hari ini gue mau ngobrol-ngobrol santai aja, money talks ya. Ya, tentang kehidupan aja, keuangan gitu-gitu guys. Ya, topik yang mau gue bahas hari ini soal pendidikan ya, terutama soal kuliah. Gitu deh, ya, kuliah. Ya, di sini gue mau ambil kasusnya ya, Pak Lo Keng Hong ya. Oke, Palo Keng Hong ini, ya buat lo yang baru gabung di channel gue ini, ya dan lo nggak tahu siapa ini Palo Keng Hong, gue kasih biografi singkat aja ya soal dia. Jadi kalau gue nggak salah, intinya gini, dia ini salah satu investor saham bisa dikatakan legendaris di Indonesia ya, tergolong berhasil, sangat berhasil. Sekarang kira-kira kekayaan dia itu kira-kira 2 triliun. Ya, ke 2 triliun. Dan mungkin lebih ya, ini karena data yang udah lama 2 triliun lebih. Dan dia benar-benar bukan berasal dari keluarga kaya raya, bukan. Kalau nggak salah dulu dia sangat miskin ya. Dan kalau orang tuanya kerjanya pemecah batok kelapa, gue kurang ngerti. Ya, waktu itu dia katanya dia pada cerita kalau Keng Hong ini waktu liburan perpisahan SMA tuh dia sampai nggak ada uangnya buat jalan-jalan gitu loh, dia nggak ikut. Nah setelah itu dia kerja dan sambil kerja pun dia kuliah dulu di Universitas Nasional ya, yang dulu katanya gedungnya di depan RSCM ya, menurut keterangannya Pak Lo saat dia tahun itu ya, di depan RSCM. Dan itu masih kontrak ternyata ya, ternyata bukan berupa gedung sendiri, ternyata ya masih mungkin nyewa nyewa gua nggak tahu nyewa ruangan atau gimana. Ya intinya lo tau lah, intinya Pak Lo ini bukan kuliah di tempat ya, gua nekeninnya sekarang di kuliahnya gitu loh. Ini yang jadikan topik pembahasan gua. Intinya Pak Lo ini bukan kuliah di tempat yang bergengsi saat itu ya, bukan di tempat yang mahal, bukan di tempat yang bergengsi. Ya bergengsi gimana ya, orang gedungnya aja waktu itu nggak ada, ya si nyewa. Dia ambil kelas malam waktu itu kalau nggak salah, kelas karyawan. Dan sampai sekarang pun Universitas Nasional itu masih ada ya guys ya. Dan gue cek sendiri fee-nya, eh, kalau nggak salah sekarang per semester 3 juta deh Universitas Nasional itu ya. Koreksi gue kalau salah, ya 3 juta. Sekarang 3 juta per semester. Dan kalau untuk ukuran 3 juta per semester tuh untuk tahun sekarang 2022 tuh itu kampus yang sangat murah sekali ya. Murah, gue nggak bilang jelek loh ya, maksudnya murah, terjangkau ya, bisa dibilang mungkin ya mungkin nggak sebergengsi kalau lo masuk UI lah gitu, itulah kira yang jauh lah. Nggak kayak gitu ya. Ya intinya mungkin bukan di kampus yang high class banget, mungkin bukan yang namanya terkenal banget, enggak. Sampai sekarang pun masih begitu. Nah, poin yang mau gue bahas sekarang gini, ya. Dan lo tahu Palo Kengong ini dengan background pendidikannya yang bukan di mungkin yang di kampus yang paling favorit mungkin ya. Ya, dia berani mengeluarkan statement begini, saya lebih kaya dari 99% lulusan Harvard. Ya. Nah ini gua sendiri waktu denger dia ngomong ini ya, waktu dia di YouTube itu, gue sedikit, tetap ketek juga otak gue gitu loh ya. Gue pelajari backgroundnya Pak Lo ini, ya dia lebih kaya dari 99% dari lulusan Harvard. Nah gue mau cross check data ini ya, datanya Pak Lo ini, dan ternyata gue dapati memang betul ya. Nah gue kan cari ya, Harvard grades 30 million, 1%, okay, 1%.
Ya, dan gue dapat berita ini, top 100% of Harvard grads richer than America 100%. Ya, this is article from 2016. Ini artikel 2015. Ini artikel 2015 yang kalau dibuka isi beritanya begini nih. Ya, ini isi beritanya kalau lu buka, ya, top 1% Harvard grads richer than America 1%. Artinya 1% yang orang terkaya dari lulusan Harvard itu lebih kaya ternyata dari 1%-nya orang kaya Amerika. Ya, ini ya. Nah, di sini kalau lu baca artikel yang bakal gue ini nih. Nih. Ya. Nah, 1% ini yang dihitung dari lulusan Harvard adalah mereka yang kekayaannya $30 lebih, ya, atau lebih ya. $30. Jadi 1% lulusan Harvard yang lulusan Harvard yang kekayaannya $30 juta dolar, ya, itu hanya 1% dari semua lulusan Harvard ya. Ya nih, that's about 1% of its total graduates ya. Itu persen. Nah, $30 juta itu ya, kalau lu hitung itu kira-kira, gue bagi 1.000 aja biar ngitungnya gampang. Gini ya. Karena kan udah tembus 15.000 ya. Ya. Dan lo tambahin 0,3. Ini ya, segini lo tambahin 0,3 deh. Nah, ini berarti 450 miliar ya. Berarti ya $30 juta itu kira-kira kalau dirupiahin guys, 450 miliar. Ya. 450 miliar ya. Itu artinya lulusan Harvard yang memiliki kekayaan paling kecil 450 miliar rupiah ternyata hanya 1%. 1% aja. Ya. Dan Pak Lo Keng Hong ini, ya, Pak Lo Keng Hong ini yang tadi lu lihat gambarnya, ya, itu dia memiliki kekayaan di atas itu, 2 triliun rupiah ya. Nah, di sini poinnya yang mau gue sampaikan ke lo adalah, ternyata Pak Lo Keng Hong yang kuliahnya hanya, kalau dihitung pakai harga sekarang ya di Universitas Nasional yang hanya 3 juta per semester, ya. Kalau lo buka harga kuliah Harvard, nih di Harvard ini sekitar biaya kuliah di Harvard itu sekitar, nah ini tahun 2020 ya, $47.000 ya per tahun. Itu berarti sekitar ya 600 jutaan lah guys ya per tahun, atau 300 juta per semester lah. Nah, Pak Lo yang hanya kuliah di kampus yang hanya 3 juta per semester, jika dibandingkan dengan Harvard yang biaya kuliahnya 300 juta ya per semester, ternyata Pak Lo Keng Hong membuktikan bahwa dia sekarang kekayaannya melebihi 99% lulusan Harvard. Nah guys, ya, melebihi 99% lulusan Harvard. Camkan ini baik-baik ya, melebihi. Dia yang hanya kuliah di tempat yang biasa-biasa aja guys, ya. Ya, bukan yang di tempat istimewa. Ya, bukan tempat yang sangat mahal, bukan juga di luar negeri. Hanya kampus lokal di Indonesia yang hanya 3 juta per semester. Ternyata dia bisa mendapatkan kekayaan, berhasil dalam hidupnya mencapai 2 triliun. Itu lebih besar daripada 99% lulusan Harvard. Nah, di sini guys, gue cuma mau sedikit bincang-bincang santai aja ya soal ini ya. Karena gue kasihan banget ya kalau gue lihat orang sekarang tuh, apalagi anak-anak muda ya, apalagi lo yang baru buka channel gue nih, kebetulan ketemu video gue ya. Lu yang hari ini merasa sedih mungkin ya. Lu gak bisa masuk ke kampus favorit lo maybe. Ya, lu gak bisa masuk ke kampus favorit lo. Ya karena mungkin lu gak punya uang maybe. Ya, mungkin lu mau masuk kampus-kampus yang mahal itu ya.
lu nggak punya uang, atau lu mungkin di sini ada yang mau keluar negeri, kampus luar negeri, ternyata lu nggak kesampaian, waktu lu nggak punya uang. Ya lu tahu sendiri lah biaya Harvard itu sekitar segitu, 300 juta per semester ya. Per semester. Kalau yang agak bawah-bawahnya ada, gue pernah baca itu bisa sampai 80 juta sampai 100 juta per semester guys. Nah banyak orang tuh habisin ya, orang tua ya terutama, rela loh berhutang-hutang ya berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta supaya anaknya bisa kuliah di luar negeri. Ya nggak salah sih kalau lu memang bener punya uangnya segitu ya, ratusan juta per semester lo habisin di Amerika. It doesn't have any problem ya, itu nggak masalah. It's not a problem gitu loh. Tapi yang jadi masalah nih karena mindset orang bahwa kuliah itu harus di tempat yang mahal dan segala macam, sehingga orang jadi rela ngutang-ngutang itu. Nah ini yang salah menurut gue ya, karena masa depan tuh nggak tergantung dari sana. Ya, kuliah itu penting ya guys. Gue bilang kuliah itu penting, tapi nggak berarti nggak segala-galanya juga gitu loh. Nggak segala-galanya sehingga lu harus sampai rela ngutang sana sini gitu loh. Ya, nggak sampai lu harus korbanin semuanya. Nah di sini kita harus mulai berpikir jernih gitu loh. Sebenarnya worth it nggak gue? Worth it ya untuk sebuah pendidikan gue habiskan sampai 300 juta per semester. This is the first thing that you have to ask ya. Yourself, is it worth it? Ya, ini hal yang harus lu tanya dulu ke diri lu. Worth it nggak gue habisin segitu hanya untuk pendidikan? Ya. Pendidikan itu penting ya guys, menurut gue itu sangat penting. Tapi kalau menurut gue di Indonesia ini ada mindset yang salah ya. Mindset yang salah. Kalau buat gue pribadi, kuliah itu bukan buat nyari kerja. Bukan. Menurut gue itu totally wrong. Ya. Kalau gue sendiri lihat background gue ya, oke gue cerita background gue aja. Gue lulus SMA 2007-an. Nah itu gue mau coba daftar di kampus negeri ya, UNJ. Waktu itu Universitas Negeri Jakarta. Gue mau ambil jurusan musik, karena itu dari SMA gue udah pengen ambil jurusan musik gitar, karena itu udah passion gue. Kenapa gue pilih UNJ saat itu? Karena gue lihat pesaing salah satu yang nawarin jurusan kursus musik tuh IKJ ya, saat itu mahal. Menurut gue. Karena waktu tahun gue tuh IKJ kira-kira 7 jutaan per semester. Tahun 2007 loh ya. Teh botol masih 1.000. Teh botol nih masih 1.000. Itu 7 juta per semester IKJ. Sehingga gue sedikit memalingkan arah gue nggak ngambil di IKJ, tapi gue ngambil di UNJ karena negeri dan dapat lebih murah. Singkat cerita gue ikut tes, gue lupa tesnya apa, itu pokoknya ya tes negeri penting, gue lupa apa dah. Gue gak keterima, oke. Gue gak keterima. Nganggur setahun dong, ya cukup kecewa juga waktu gak keterima. Nah ini semoga pengalaman gue jadi ini buat lo ya di masa depan, bahwa kalau lo gak keterima juga di kuliah, atau lo gak bisa kuliah, jadi saya ini lo gak ada uang untuk kuliah, lo jangan kecewa dulu. Masa depan lo gak ditentukan dari sono. Itu dulu. Setelah itu gue nunggu setahun, dan akhirnya setahun gue mutusin gue mau daftar IKJ deh, nggak apa-apa agak mahal. Ya orang tua gue menyanggupi saat itu. Akhirnya gue daftar, tes lulus, dan gue kuliah lah. Gue di Institut Kesenian Jakarta di Cikini tuh, Jakarta Timur ya. Kayaknya sekarang tim ini udah mulai Taman Ismail Marzuki ya, udah dirombak sama Pak Anies ya, kayaknya sih lebih bagus, jadi bagus ya. Intinya gue kuliah di sana. Ya itu sepintas gue soal kuliah gitu ya. Setelah itu gue kuliah berapa kali lagi. Di musik ini gue nggak lulus, gue nggak selesai gitu. Karena gue agak badung. Lalu gue ambil ada di jurusan filosofi agama-agama gitulah. Pokoknya gue lulus. Itu gue ambil sastra Inggris, gue nggak lulus karena gue udah ketuaan. Jadi gue nggak lanjut, bukan nggak lulus ya. Gue nggak lanjutin gitulah ya. Nah itu sepintas saja soal gue ya. Nah kalau gue pribadi menilai kuliah itu sangat penting ya guys. Penting, tapi bukan buat cari kerja. Sorry nih. Ya, goalnya itu bukan itu. Mungkin itu cari kerja oke, sampingan aja lah. Bonus menurut gue. Tapi goalnya itu untuk merubah pola pikir kita gitu loh. Di kampus itu kan ya. Bergaul banyak teman, nah kayak gitu-gitu. Goalnya itu menurut gue.
Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, goalnya orang kebanyakan sekarang tuh salah untuk kuliah. Kuliah buat dapat kerja. Gitu. Kuliah buat dapat kerja. Kalau di luar negeri biar cari kerjanya lebih gampang. Kan goalnya begitu kan? Mesti kebanyakan begitu ya. Nanti akan kecewa sendiri karena kalau lu goalnya masih habis kuliah mau jadi karyawan, maaf ya, goalnya endingnya jadi karyawan, lu akan kecewa. Lebih baik lu nggak usah kuliah gitu loh. Kalau goalnya ntar ya endingnya lo jadi karyawan, karena nggak sepadan. Dan lo harus ngeluarin uang di kampus yang sangat mahal sekali ya. Yang sangat-sangat mahal itu ya. Bisa puluhan juta per semester, ratusan juta gitu loh. Dan itu sangat gak worth it menurut gue. Nah, lo harus pikir sendiri guys sekarang. Menurut lo worth it nggak? Ya. Menurut worth it nggak kalau lo kuliah, lo harus habisin puluhan juta dan ratusan juta per semester. Nah, itu harus tanya lagi. Lo harus tanya lagi ke diri lo itu guys ya. Dan di sini udah ada buktinya guys ya. Udah ada buktinya. Pak Lo hanya kuliah di Universitas Nasional, tapi sekarang dia berhasil mendapatkan kekayaan 2T. Karena dia pemain saham, investor di pasar modal ya. Sedangkan 1%, hanya 1% lulusan Harvard yang kekayaannya 30 juta dolar. Ya. 99%-nya kemana? 99%-nya ternyata gue dapetin gaji rata-rata lulusan Harvard tuh hanya 84 ribu ya. Dolar per tahun loh. Sekitar ya 1M lah. Ya 1M per tahun ya. Dan 1M per tahun ini untuk ukuran orang Amerika guys, itu kecil sebenarnya. Kecil. Untuk ukuran orang Amerika, lu jangan ngukurnya di ukuran orang Indonesia. Yang UMR-nya 45 juta gitu loh. Lu ngukurnya di ukuran orang sana yang UMR-nya mungkin 30-40 juta gitu loh. Sama kerjaan bawah ya. Jadi dia hanya sedikit lebih better daripada pekerja yang bawah gitu loh ya. Nah ini, gaji rata-rata lulusan Harvard pendapatannya segini. Ya. Nah, dan lu back lagi, lu yang mau kuliah misalnya di anggaplah luar negeri, lu mau habisin 100, 200, 300 juta. Lu worth it nggak kira-kira? Pada akhirnya lu lulusan sana dan lu balik ternyata gaji-gaji di sini kan sekitar cuman paling-paling bayarin 10, 20 ya kalau mungkin lulusan luar negeri. Itu juga kalau hoki. Ada yang dibayar di bawah itu kan. Nah, di situ lo guys, intinya gini. Kuliah itu goalnya hanya untuk membuka pola pikir ya, biar kita nggak bodoh. Ya, itu gue sangat setuju banget ya. Gue seneng banget lah, kalau bisa lu yang mungkin belum punya rezeki, belum kuliah, ya coba ditabung-tabung uang untuk kuliah. Tapi goalnya memang bukan buat cari kerja guys. Goalnya tuh untuk membuka pola pikir. Kalau goal lu adalah kekayaan, kekayaan begini ya. Itu kuncinya sebenarnya ya, kuliah itu hanya porsi kecil aja. Ya, kunci utamanya sebenarnya lu bisa mendapatkan ya, nanti bisa seperti Pak Lo ini adalah manajemen keuangan guys. Ya, manajemen keuangan di mana kita menyisihkan uang kita. Ya, misalnya kita hari ini punya gaji UMR, taruh 5-6 juta, 4-6 juta. Di situ kita atur. Misalnya cost 20%. Investasi 20% dari gaji kita. 20% dana darurat. 20% lagi misalnya tabungan. Ya. Dan sisanya buat apa-apa. Nah, itu yang namanya manajemen keuangan, guys. Nah, itu yang akan buat kita berasa kita harus punya penghasilan pasif di situ ya, guys ya, investasi di situ. Menurut gua kuncinya itu, bukan di kuliah. Kalau lu berpikir bahwa lu bakal kaya karena lu kuliah, lu bakal berhasil jadi orang jadi kuliah, lu salah. Nah, mindset yang keliru adalah orang kuliah endingnya mau jadi karyawan atau PNS. Ya kan? Nah, itu mindset yang keliru. Ya, lu mau hidup berhasil, tapi mindset lu terkungkung bahwa lu harus kuliah dan setelah kuliah lu harus kerja mendapatkan posisi, misalnya kerja di karyawan, dari karyawan bawah atau jadi manajer, mungkin jadi direktur segala macam, dan itu goal lo kan. Itu goal yang salah sebenarnya ya.
Ini goal yang salah dari sistem pendidikan kita, menurut gua. Itu goal yang benar-benar salah. Ya, ini diajarin juga ya kalau lo suka nonton Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki. Ya, penulis buku Rich Dad and Poor Dad ya. Dia bilang, dia kan punya 2 bapak nih, Robert Kiyosaki ya. Bapak kandungnya dan bapak tirinya, kalau gue nggak salah, bapak tiri atau bapak angkatnya. Bapak kandungnya itu selalu ngajarin yang pola konvensional ini yang diajarin dulu, yang kebanyakan kita pahami guys ya. Terus sekolah yang baik, kuliah, ya, kuliah terus keluar cari kerja, ya, dan lu bekerja jadi karyawan, terus lu naik pangkat, dan lu selamanya begitu. Kalau lu selamanya punya pola pikir ini dia nyebut bapak kandungnya justru bapaknya yang miskin, yang punya pola pikir miskin ya, Robert Kiyosaki. Ini pola pikir orang miskin menurut Robert Kiyosaki. Ya, kalau lu begitu terus, artinya lu akan kerja sampai mati. Ya, lu bekerja demi uang. Ya. Tapi si Robert Kiyosaki ini dia punya bapak, kalau nggak salah bapak tirinya ya, gua nggak lupa. Nah, bapak tirinya ini mentalnya, pola pikirnya nggak begitu. Dia pola pikirnya bukan kita yang harus bekerja untuk uang guys, tapi uang yang harus bekerja untuk kita. Jadi goal dari bapak tirinya ini, lu bukan karyawan gitu. Jangan sampai lu jadi karyawan kayak gitu guys. Lu harus punya investasi yang endingnya duit itu akan bekerja buat lu, dan akhirnya ya lu nggak lu tanpa bekerja pun lu mendapatkan uang. That's it. Goalnya udah totally beda guys. Nah makanya buat lu nih ya, video ini gue bikin bahwa lu yang masih berpikir bahwa lu ketika lu nggak diterima di kampus tertentu, atau lu mungkin hari ini nggak kuliah, lu nggak punya uang, orang tua lu nggak punya uang, dan lu merasa hidup lu berakhir, lu akan menyedihkan banget deh kalau lu kecewa cuman karena gitu doang. Karena hidup itu nggak ditentukan lu kuliah di mana. Kuliah penting ya, cuman jangan sampai lu jadiin itu semacam apa ya? Jadi jangan sampai pola pikir lu salah deh soal kuliah. Kuliah itu hanya untuk membebaskan pola pikir kita, bukan untuk mencari kerja. Lu akan salah dari situ deh. Makanya ide itu berbahaya ya. Kalau sekali ide itu masuk dan ide itu salah, merasuki pikiran lu selamanya akan, ya kalau pola pikir lu masih miskin, kita masih punya pola pikir yang salah nih soal kekayaan itu ya, cara mendapatkan uang, kita selamanya akan begitu guys. Gue pernah nonton salah satu film Leonardo DiCaprio ya, judulnya Inception nih. Gue rasa lu kalau pernah nonton, kalau lu nonton lu wajib nonton deh. Kalau lu belum pernah nonton ya, Inception ini ada suatu quote dari Leonardo DiCaprio ya, waktu itu dia kan berperan sebagai cop ya. Ini bener-bener quote ini waktu itu kena banget ya di gua, menurut gua, dan menurut gua ini sangat bener ya. Dia ngomong gini, Leonardo DiCaprio di film itu, what is the most resilient parasite ya? Parasit apa yang paling keras kepala, maksudnya paling susah dibasmi ya? Bakteri dia bilang, virus, and intestinal worm atau cacing usus ya. Itu bukan bakteri ya. Yang parasit yang paling sulit untuk dibasmi itu bukan bakteri, bukan virus, bukanlah juga cacing, tetapi dia bilang an idea, sebuah ide, ya. Ide, ya. Resilient sangat kuat ya. Maksudnya tangguh gitu ya. Susah di. Resilient ini kuat ya. Pokoknya intinya highly contagious, sangat menular ya. Jadi ide itu sangat menular guys ya. Once an idea has taken hold of the brain, sekali ide itu masuk ke kepala orang, ya, it's almost impossible to eradicate. Itu sangat sulit untuk dihapus guys. Ya. An idea that's fully formed, fully understood, that sticks right in there somewhere. Ya. Sebuah ide yang betul-betul sudah nyantol di kepala, betul-betul nyantol di kepala nih, fully understood ya, full dimengerti di kepala, yang udah nempel nih, itulah right there, di tempat di kepala kita, itulah yang paling sulit untuk dibasmi ya. Jadi kalau
kita dari saat ini guys, pola pikir kita itu kacau soal apa itu sekolah gitu ya guys. Kuliah, dan lu pola pikirnya masih berpikir bahwa lu masuk kuliah, setelah itu kerja jadi karyawan. Nah itu karyawan lu coba naik-naik pangkat, dan selamanya lu berpikir di situ, dan lu berharap lu bisa mencapai misalnya kekayaan yang gede gitu ya, seperti Pak Lokengong, lu berada di jalur yang salah. Lu berada di jalur yang salah. Nah itu pola pikir itu dibuang dulu. Ide itu berbahaya banget guys. Makanya social influencer itu ya, sekali dia ngasih ide yang gawat, dia yang bahaya. Bukannya social influencer ya, di mana-mana lah. Pokoknya mereka yang ngasih bad idea, yang cuci-cuci otak gitu ya. Ya. Itu sekali ide udah masuk itu ke orang ya, susah banget dikeluarinnya guys, susah. Nah, jadi kayak gitu aja guys, curcol gue di sini ya guys ya, bahwa di sini pendidikan itu penting tapi bukan segalanya, dan ada banyak bukti. Ini dah salah satu tokoh ya di Indonesia yang benar-benar terbukti, yang ada di depan mata lo guys, dan orangnya masih hidup ini sekarang. Buat lo yang nggak tahu ya, ini orangnya masih hidup. Kalau Keng Hong ini, dia cuma, gue mau bilang cuma tuh biar bukan karena merendahkan ya, bukan, tapi gue cuma mau kasih tahu dia lulusan, dia ambil sastra Inggris kalau gue nggak salah di Universitas Nasional, yang biaya semesternya kalau sekarang aja hanya 3 juta per semester ya, per semester. Lu bandingkan dengan lulusan Harvard yang biaya kuliahnya itu aja 300 juta per semester ya. Tapi dia bisa membuktikan bahwa dengan background pendidikannya yang bisa kita katakan murah ya, bukan yang high class gitu ya, dia bisa membuktikan bahwa ternyata kekayaannya dia melebihi 99% lulusan Harvard. Itu artinya masa depan lu guys ya nggak ditentukan di mana lu kuliah sekarang, nggak ditentukan itu ya. Ya kalau lo hari ini hanya kuliah di tempat yang mungkin hanya ruko gitu ya nggak masalah gitu loh. Atau mungkin lo hari ini nggak punya kesempatan untuk kuliah, atau lo gagal masuk universitas yang lo mau. Don't worry, ya, it's not the end of the world. Ya, jangan takut ya, itu bukan akhir dari dunia guys. Don't worry. Ya, gue punya banyak tuh teman, bukan teman sih ya, kerabat gue yang masih kecil-kecil ini. Ya saudaranya dari istri gue gitu lah ya. Ponakan-ponakan gue lah dari sana. Kecewa, nggak kuliah. Dan gue selalu bilang sama, gue sih sebenarnya gini, memang susah banget ngubah pola pikir. Pola pikir maaf ya, lu dididik dari sekolah tuh lo harus jadi karyawan. Waduh susah banget gue bilang. Ya, susah banget ngerubah pola pikir itu. Gue selalu bilang gini, kalau gue pribadi, gue sama anak gue lebih takut dia nggak memahami apa itu manajemen keuangan. Gue lebih takut dia nggak memahamin itu. Gue terserah dia mau kuliah apa aja, mau sekolah apa aja, nanti udah gede ya, mau sekolah ambil bidang apa aja terserah. Lo mau main game ya terserah. Lo ahead ya. Yang penting lo paham manajemen keuangan, money which work for you. Itu gue jauh lebih penting orang paham itu money managementnya ketimbang pelajaran-pelajaran yang ada di kampus gitu ya. Itu penting, tapi itu bukan nanti penentu kita sampai akhir hayat kita, bukan. Akhir hayat kita ditentukan nanti bagaimana kita memanage keuangan kita. Menurut gue di situ, itu nggak diajarin di sekolah. Ya makanya gue lucu gitu lihat anak sekarang tuh. Kalau lu ya, termasuk lu yang mungkin lagi nonton video gue, lu nggak diterima di kampus, lu merasa ini akhir dunia, lu kecewa, frustasi. Lu gak ada uang buat kuliah, lu sedih gitu. Sayang banget guys. Jadi gue udah kasih bukti di depan mata lu bahwa kuliah penting tapi jangan sampai, tapi bukan segala-galanya. Ya jadi jangan sampai lu kecewa karena lu gak ada di kampus favorit. Jangan sampai begitu. Dan lu juga harus berpikir juga ya, mungkin mau sekolah di luar negeri, menurut lu worth it gak? Lu harus berhutang untuk bayar kuliah lu, yang suatu hari nanti akan membebanin lo. Ingat ya, kalau gue pribadi gue sangat menghindari hutang. Ya, kayak gitu guys. Oke guys, sampai sini aja curcolan gue. Ya mungkin banyak ngomong ngalor ngidul ya gue, nggak apa-apa, terserah.
Semoga bermanfaat aja sih ngalor ngidolan gue guys. Ya oke. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data bisa bohong.